karena ngaji tenan ya. Kalau mau ngancam-ngancam undang rizik. Kalau mau ngancam-ngancam. Kalau kiai ini ustadz yang khutbah yang ceramah tidak benar, malah nanti merusak citra agama Islam itu sendiri. Paham betul? Ketika Nabi Muhammad masih hidup, perkataannya pasti benar, sikapnya pasti benar, keputusannya pasti. Perkataan Nabi Muhammad, sikap dan kelakuannya, keputusannya dinamakan sunnah. Apa namanya? Yang keras. Nabi wafat meninggalkan sunnah. Meninggalkan apa? Perkataannya, perilakunya, dan keputusannya pasti benar. Si Jimaning, Nabi Muhammad wafat meninggalkan murid-muridnya, santri-santrinya, sahabatnya. Nah, sahabatnya Nabi Muhammad secara kolektif, kabeh jamaah, wong akeh, pasti benar. Kalau Nabi Muhammad sendirian, satu orang pasti, kalau sahabat banyak, pasti membawa kebenaran. Pendapatnya sahabat, perkataannya sahabat, keputusannya para sahabat, pasti benar. Nah, mari kita ikut sunnahnya Rasulullah. Apa itu? Perkataannya, perilakunya, keputusannya. Mari kita ikut sunnah Rasulullah dan ikut santrinya Rasulullah. Paham betul? Maka namanya ahlus sunnah wal jamaah. Alah, sangat biro paham. Ahlus sunnah karena kita ikut perkataan Rasulullah, kelakuan Rasulullah, sikapnya Rasulullah, keputusan Rasulullah. Namanya ahlus sunnah. Wal jamaah karena kita ikut jamaatus sahabah. Apa? Jamaatus sahabah. Wong akeh jamaah. Nah, sunnah Rasulullah ada 3 macam. Ada berapa? Satu tadi saya katakan, perkataannya, dauh-dauhnya, sabda-sabdanya. Jadi kalau ada qala Rasulullah berarti sabdanya Rasul, namanya sunnah qauliyah. Apa namanya? Qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Ada lagi Rasulullah caranya sholat, caranya wudhu, caranya menerima tamu, caranya ngopeni istri, caranya bergaul dengan masyarakat, memimpin masyarakat. Kalau ada tangga kematian, ada tangga sakit, gimana sana Rasulullah? Kalau beliau lagi gembira, kalau beliau lagi sedih, beliau lagi senang, beliau lagi tidak senang, gimana caranya? Semua benar. Semua jadi contoh bagi kita semuanya. Paham betul? Sampai-sampai Rasulullah pernah sholat duhur nemberong rakaat salam. Akhirnya ada yang apa? Mengingatkan, baru 2 rakaat ya Rasulullah. Tambah iman orang gagian. Enggak usah lagi, enggak usah teruskan 2 lagi. Itu aja apa? Pelajaran bagi kita kalau kita sholat lupa, seperti itu caranya. Pernah Rasulullah istrinya ngambek. Pernah Rasulullah istrinya ngambek. Itu pelajaran, bukan apa-apa. Bagaimana kita kalau istri kita sedang ngambek, gimana cara ngatasnya? Ayo kita niru Rasulullah semuanya. Rasulullah sakit, Rasulullah perang Uhud kalah. Bagaimana caranya ketika kita perang kalah? Semua perilaku Rasulullah namanya sunnah fi'liyah. Apa? Semua apa yang mau? Nomor siapa yang tadi? Qauliyah. Yang kedua, ana maning nomor 3. Sing ngomong bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi Rasulullah diputuskan benar menjadi sunnah. Jadi suatu ketika karena ngaji tenan ya. Agar pan lucu-lucu sih undang calon dong. Kalau mau ngancam-ngancam undang rizik. Kalau mau ngancam-ngancam.
Suatu ketika sahabat Bilal wudu, sholatnya masih adoh, adanya masuk waktu masih jauh. Sahabat Bilal sholat 2 rakaat, malah Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Gak ada masalah. Rasulullah Bilal sholat setelah wudhu. Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Sholat apa? Sholat duhurnya masih adoh, masih jauh. Bilal wudhu, sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasulullah, sholat apa Bilal? Ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Dari situ sampai sekarang menjadi sunnah. Kalau habis wudhu, sholatnya masih adoh, sholat fardunya masih jauh, sunnah sholat 2 rakaat. Sunnah apa namanya? Sholat apa? Ba'da wudhu. Nah, namanya sunnah takririyah. Apa? Yang pertama sunnah apa? Yang kedua, yang ketiga, maning sementing memuji-muji Rasulullah, nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta dipuji. Bayar wartawan suruh muji nggak pernah. Bayar LSM suruh muji nggak pernah. Tapi ketika ada orang memuji, menerima, dibenarkan, nggak disalahkan. Paham bukan? Rasulullah tidak pernah minta tapi ketika ada orang memujinya, tidak disalahkan, bahkan dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Apa? Sunnah apa? Apa? Takririyah. Sunnah apa? Takrir itu keputusan. Maknanya keputusan. Jadi sunnah takririyah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh, tiba-tiba ada sahabat datang, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Alah, sulit namanya lah, biasa Toto Sukardi. Muji-muji Rasulullah, jamaah masih banyak. Innar Rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuha bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu. Walhasil Nabi Muhammad dipuji, sungguh engkau orang hebat, orang sukses yang telah berhasil memisahkan antara kebenaran dan kejahatan, antara keadilan dan kedaliman. Walhasil Nabi Muhammad dipuji, engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas, berakhlak mulia. Rasulullah tidak melarang, jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak. Malah Rasulullah lagi pakai selimut, selimutnya bergaris-garis, yang pasar ya 200 lah, Made in China, spray yang garis-garis. Setelah mendengar pujian, Rasul malah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Coba, tidak minta dipuji, tapi ketika ada orang memuji, Rasul menerima, malah ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Yang lurik-lurik. Bahasa Arabnya selimut lurik-lurik burdah. Apa? Kalau selimut polos, batoniyah bahasa Arabnya. Muttaqiina ala furushin batoinuha min istabrok. Batoinuha itu selimut polos. Tapi kalau selimut garis-garis namanya burdah. Setelah sing ora percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke kota Istanbul, masuk Museum Topkapi.
masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Masih ada. Jangan percaya yuk kalau ketuki sama saya. Tiga tuku dewek. Ini fakta ini. Bukan dalil, dalil ayat hadis. Ini apa namanya? Bahasa Arabnya burhan, fakta bahasa burhan, bukan dalil. Jadi memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah yang kerasa. Sunnah, paham betul? Sing muji orang lain oleh Rasulullah dibenarkan menjadi sunnah. Maka sampai sekarang kalau ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, namanya qasidatul burdah. Apal mboten panjenengan? Burdah apal mboten? Orang jawab ya. Suatu ketika ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah, Mesir. Sakit stroke ore sotangi sebulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering jumpa Rasulullah mimpi? Boten? Jumpa pocong? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar akan menggubah syair yang isinya tujuannya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah. Ya silakan. Dalam mimpi nih, dalam mimpi. 1 minggu ngimpi maning, ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Coba saya ingin dengar baca. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Wa masaja sadahu, diusap-usap badannya. Fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya mboten? Lamun panjenengan orang percaya, ben aku tok percaya. Ben, saya aja yang percaya. Wonten barjanji wonten, apal mboten? Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu. Langsung hafal? Sing hafal apa wis nyong nurut saya yang ikut. Sing hafal apa wis? Dangdutan ayo wis melu wis ayo. Kiai NU, kiai terutama kiainya harus hafal Barzanji, Deba, Burdah. Lamun Barzanji masih maca, pengurus NU Suriah terutama Suriah aja diamplopin. Kon balik dewek aja diantar maning, pengojek dewek. Masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai yang khutbah jangan dikasih buku khutbah, apal-apalan. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, mana Syaikhul Qadir Jilani, talqin, tahlil, rois Suriah kudu anggur apal aja diamplopin. Kenapa? Karena Barzanji, Deba, Burdah milik kita. Kira siapa? Miliknya siapa? Kalau bukan kita yang ngapal, Wahabi suruh ngapal, gak akan mau. Bid'ah mereka. Apa orang lain suruh ngapal? Kita harus hafal. Kan ada culture kita, kekayaan hadarah, thaqafah, culture capital milik kita. Harus kita hafalin. Khutbah Jumat kiai kudu hafal. Kenapa? Supaya ono bedane karo SAG. SAG maca pantes, SAG. Masa kiai keluaran Tegarejo, Lirboyo, Jombang, khutbahnya baca, ngisin-sinaken kiai. Jadi kiai khutbah harus hafal-hafalan supaya ada bedanya dengan SAG. Yang baca khutbah SAG masih pantas SAG. Kalau kiai pantas enggak? Enggak pantas. Paham boten? Khutbah nikah hafal-hafalan. Manakem Syaikhul Qadir Jilani hafal-hafalan, talqin hafal-hafalan. Terutama kiai Suriah terutama. Paham boten? Oh. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya?
sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu siang, suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabok cinta, lagi rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah, gak enak mangan, gak enak tidur? Yang sedang kurindukan, yang sedang kukangeni, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Wes ikut ngapal. Yang sedang kurindukan, kutangisi, kan adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhir. Dialah Nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan sebesar apapun. Percaya boten? Kanjeng Nabi bisa nulungi kita walaupun bisa meninggal dunia. Percaya? Kalau nggak percaya biar aku yang percaya lah. Masya Allah getun. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Angger karo kula aja takon surat apa ayat pira. Kula mboten hafal. Tapi muni tak hafal. Aja takon surat apa itu? Ayat berapa itu? Golek tanah dewek. Kayak enakan banget itu. Pasti ada Quran pasti. Apa artinya? Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya. Contoh kula contohnya. Datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu ikut memintakan istighfar untuk orang itu. Lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid, kata santri orang ngaji. Lam pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Paham boten? Panjenengan umroh ziarah Madinah, istighfar nang iringan Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC apa? Ngerti ora ACC? Astagfirullahaladzim, ya Allah, nyuwun pangapunten dosa kula kathah. Rasulullah nggih ya Allah, ampuni orang ini. Melu dukung ACC, pasti Allah mengampuni. Berarti Rasulullah walaupun sudah meninggal dunia masih bisa memberi pertolongan kepada kita. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Aku yang percaya ora apa-apa lah. Paham boten? Dialah nabi kita, namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa' bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Akhfaqshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hurmus bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi luhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten?
luhur panjenengan jawab. Yang saya sebut tadi bapaknya kan Nabi sama Nabi Adam kan? Jelas mboten? Luhur panjenengan jelas? Orang jawab ya. Luhur panjenengan jelas mboten? Jelas? Sebut 10 yang baik. Hafizul ilah aba'ahul amjada saunan lih tarokus sifah min adami wa ila abihi wa ummihi. Apa artinya? Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai ayah dan ibunya, min adamin wa ila abihi. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Leluhur kita tembuh. Leluhur Nabi Muhammad min Adam wa ila abi ummih. Dari Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berbuat tarokus sifah. Paham boten? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam. Turun temurun sampai ke kakek Syekh Abdul Muttalib, mukanya padang. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun sarot sasari hurarihimul bahiyah wa badara badruhu. Apa namanya barisanya apa? Wa badara badru fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdullah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian mengalir sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang. Wa badru badruhu fi jabini jaddih, mukanya kakeknya itu Abdul Muttalib terang. Pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang. Masuk ke rahimnya Siti, famulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi. Ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang. Abu Lahab dari kejauhan kaget. Rumahnya Aminah ada apa itu? Belum ada listrik kan? Belum ada listrik. Ada apa itu rumahnya Aminah? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah lihat rumahnya Aminah ada apa? Pergi, nggak lama kembali, majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Bayi itulah yang membawa sinar. Sampai rumahnya Aminah terang benderang. Sudah kasih nama Muhammad. Laporan ya si Suwaibah. Abu Lahab senang mendengar berita itu. Suwaibah, kamu sejak sekarang bukan lagi budak, bebas, merdeka, bukan budak, bukan. Saya bersyukur, ikut gembira lahirnya Muhammad, anaknya Aminah. Anak yatim sudah tinggal bapaknya sejak masih hamil 2 bulan. Nanti di akhirat Abu Lahab pasti masuk neraka. Saya narun talahab. Yang Quran sana Abu Lahab pasti masuk neraka karena kafir. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan. Hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dikeluarkan. Selasa terus selamanya. Senin dintas. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masuk neraka lagi selamanya itu. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman
yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab kafir, sudah dipastikan masuk neraka jahim, tapi ata anna fil mithnan, konon diceritakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu al-adzab, dintas dari adab, dari siksaan. Kenapa? Karena gembira menyambut lahirnya Nabi. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang kembaran yang selalu baca maulid? Rajin betul? Rajin baca maulid betul? Malam Jumat pasti baca maulid. Malam Jumat nggih? Akekah baca? Omahe dadi baca? Anak orang sing lamar baca? Dagang laris baca? Paham betul? Bisa bayar utang baca. Maka seperti apa pahalanya orang yang rajin baca maulid? Abu Lahab seumur umur sepisan menyambut gembira lahirnya Nabi Muhammad, sepisan sekali, dan dia kafir. Setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Apalagi orang Purwokerto yang setiap ada apa saja baca maulid. Percuma jamiah kalau nggak apal maulid, tapi apa ya, apa ya, berjanji apa nih? Alhamdulillah. Majlis taklim apa-apa nih. Insyaallah kita min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah pegang prinsip ajaran nilai-nilai thaqafah dan hadarah yang kita warisi dari para kiai, para ulama. Paham boten? Paham tak takoni maning ya? Paham tak takoni maning? Jadi baca maulid itu sunnah nopo bid'ah? Sunnah apa? Soalnya Masya Allah. Sunnah apa? Takriyah. Baca maulid sunnah takririyah, bukan bid'ah. Pinter? Bapak mau goblok kok Gus Miftah kali. Baca maulid sunnah apa bid'ah? Bukan? Sunnah apa namanya? Siji maning tawasul. Satu kecamatan Mudor, gamane kecamatan, gamane satu suku lah. Satu suku Mudor semua mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, tukang santet, mantra-mantra sihir yang dibaca Muhammad. Muhammad syair, penyair, penyanyi. Rasulullah nyupatani, ngerti nyupatani, ngerti ya? Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, turunkan paceklik kepada suku Mudor seperti engkau telah menurunkan paceklik kepada umatnya Nabi Yusuf 7 tahun kan. Ternyata betul suku Mudor, hanya satu Mudor tok, tidak ada air, tidak ada gandum, tidak ada jagung, gak ada beras. Suku Mudor 7 tahun, 7 tahun. Setelah 7 tahun datang rombongan ke Madinah dipimpin oleh ketua sukunya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya cimaki kesini ada apa? Mau ngebom apa? Ada apa kesini? Apa maksudnya datang kesini? Jawabnya Labid yang jawab, ketua sukunya. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisam'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azra tudmi lifafuha wa qad zahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handolil 'ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akhiril fasli. Ada apa Anda kesini? Jawabnya, ya, dengarkan. Atainaka litarhamana, kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Paham betul? Litarhamana, agar engkau merahmati kami. Tidak dilarang. Nabi enggak jawab, jangan minta rahmat sama saya musyrik. Enggak jawab gitu, enggak. Jangan minta rahmat sama saya sesat. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh, enggak. Paham betul? Enggak yang saya maksud, paham yang saya maksud ini?
Nabi mendengarkan. Mereka baca syair, baca pantun lah. Mendengarkan Nabi. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. 7 tahun gak ada gandum. Ibu-ibu, gadis-gadis, bibirnya pecah. Air susunya tidak keluar. Anak-anak kecil sudah gak disusuin lagi. Pemuda yang gagah perkasa, lemah lunglai, kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handal. Gak bisa yang kami makan kecuali rumput, gak ada yang kami makan. Fa anta li dunyana wa anta li dinina. Kau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Kami mengharapkan pertolonganmu Muhammad. Paham betul ceritanya? Paham betul? Nabi tidak melarang ada orang minta tolong. Malah Nabi mendoakan, Allahumma skihim waitham muhitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa rahmat dan berkah, bukan hujan bawa malapetaka, longsor atau banjir. Mereka masih di Madinah, rombongan masih di Madinah, bisa di Mudar sudah hujan. Percaya mboten? Ana sing takon yang kula, ente kalau sering itu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya baca buku tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, buku tarikh yang ente baca apa? Khulasotu Nuril Yakin, yang 65 halaman itu loh. Terjemahan yang nggak ada, pinter. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hawdhal Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhurul Islam, Yaumul Islam karangan Profesor Ahmad Amin, 8 jilid. Macane terjemahan Khulasatu yang nggak ada cerita begini. Paham betul? Tapi sombongnya Masya Allah, SAG sih SAG, ya Allah. Ini fakta sejarah. Apa? Kalau fakta nggak bisa dibantah. Ini fakta ini. Kejadian, fakta kejadian. Ada orang minta tolong kepada Rasulullah, tidak dilarang. Dari minta rahmat pada Rasulullah, tidak dilarang. Bukan hanya pada Allah minta rahmat. Paham boten? Yes. Percaya silahkan, nggak apa-apa. Ada lagi jamaah sahabat. Waktu Rasulullah masih hidup, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. 8 rakaat. Setelah 8 Rasulullah pulang masuk kamar. Mereka dalam kamar lah. Mana orang jin di dalam kamar iringannya masjid, kuburan saya ini. Diteruskan sendirian. 8 rakaat berjamaah. Kemudian selesai masuk kamar, teruskan lagi sholatnya. Beliau sendirian. Kenapa? Khawatir kalau tarawih menjadi wajib. Kalau menjadi wajib sudah cukup 8. Kalau iya tarawih akan diwajibkan, cukup 8 lah. Kalau banyak nanti nggak kuat orang Purwokerto. Ya Rasulullah masuk kamar nambahi dewekan sendirian. Lah jamaah yang ditinggal di masjid macam-macam. Ada pulang, potongan Purwokerto lah pulang, 8 pulang. Ada yang nambahin sampai 100 rakaat, ada yang nambahin sampai 1000 rakaat. Walhasil tarawih macam-macam. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, ketika beliau memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Keputusan Sayyidina Umar itu benar apa salah? Karena jamaatul Rasul, jamaatul sahabat juga membawa ya kayak sekarang begini aja deh, sholat 8 rakaat ya silahkan, 20 ya orang tarawih ya. Ada lagi yang penting, contoh yang penting. Ketika Rasulullah masih hidup, tidak ada perintah, Rasulullah nggak merintah agar Quran ditulis, nggak, Rasulullah nggak pernah tulis Quran, nggak. Tapi semua sahabat hafal, hafal Quran. Orang butuh tulisan. Kayak kula surat Fatihah, kulhu, falak, nas, apal. Orang butuh tulisan.
Jangan apa betul Fatihah, Qul Falak. Butuh tulisan? Boten butuh. Nah, setelah Islam semakin bertambah luas, butuh tulisan. Maka Sayyidina Abu Bakar memutuskan Quran ditulis. Bikin tim penulis diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Sayyidina Ali, Muawiyah, tim penulis orang 10. Nah, dibagi kota-kota, Kufah, Basra, Baghdad, Kairo, Damaskus. Lama-lama baca Qur'annya simpang siur. Orang Kufah beda dengan orang Baghdad, orang Baghdad beda dengan orang Mesir. Maka ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, ditulis ulang semua mushaf yang ada di kota-kota, tarik ke Madinah, dibakar. Satu yang resmi yang ditulis oleh perintah Sayyidina Utsman, sampai sekarang namanya mushaf Utsmani. Kalau tanya oleh putunya bisa kata Utsmani prima artinya, ngerti nggak jawabnya? Kalau cucu sampean tanya, bisa namanya mushaf Utsmani, kenapa ada Utsmaninya? Jabir tahu jawabnya? Ya itu karena mushaf yang sampai sekarang ini itu adalah perintah Sayyidina sampai sekarang. Yang lainnya bakar, tulisan yang lainnya bakar untuk menyelamatkan keorsinilan Quran. Supaya Quran tetap orsinil, nggak ada perubahan. Ya, sing dilakoni, yang diputuskan oleh Sayyidina Utsman itu benar apa salah? Manfaat apa tidak? Buatan bid'ah, buatan? Padahal Rasulullah nggak perintah loh. Rasulullah nggak perintah, nggak tulis Quran, nggak ada perintah tulis Quran. Apalagi hadis. Hadis Rasulullah nggak perintah. Itu kan hadis yang ditulisnya belakangan. Imam Malik baru nulis hadis, Imam Malik baru Imam Bukhari. Ayo, nulis hadis faedah apa mboten? Ono faedah mboten hadis ditulis. Ono faedah. Bid'ah apa mboten? Aduh, nglayani wong kain. Jadi yang kulo sing nglayani jadi mana-mana kecilikan masalah kecilikan. Cukup MSC jadi yang nglayani jam iki. Paham mboten? Jadi apa yang dilakukan oleh jamaatus sahabah Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman pasti, walaupun tidak pernah diperintah oleh Rasul. Ya Allah, Quran ditulis zaman Sayyidina Utsman, tulisannya orang iso dibaca. Kulo gadah fotokopinya, gadah kulo teng griya. Asli zaman Sayyidina Utsman, tebal fotokopi. Saya nggak bisa baca. Titik aja nggak ada. Ba, ta, nun, ya sama. Jim, ha, ho sama. Dal, sami. Ro, zai, nggak ada bedanya. Bisa baca nggak itu kira-kira? Kalau orang Arab dulu bisa, nggak apal-apalan, nggak butuh titik. Nah, setelah umat Islam berkembang luas, malah mulai kebutuhan mendesak harus ada yang membedakan satu huruf dengan yang lain dengan titik. Ada seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Harus tahu namanya yang jelas. Siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Itulah orang berjasa besar menggagas bikin titik basi jingi sor taloron dhuwur tatelun dhuwur jim nang tengah hak non titik kok titik dhuwur. Siapa namanya? Nih saya kasih tahu nih, bukan orang Yaman, bukan orang ya, orang Baghdad. Setelah ada titik mulai orang baca terang ya, ada bedanya sama yang lain. Tapi bagi sebagian banyak orang masih kesulitan baca. Maka ada seorang imam berjasa besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari kota Farhad, Afghanistan. Kalau sekarang Afghanistan, kota Farhad Al-Farahidi. Bikin harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Jawab. Sarapan ampas kelapa ya? Orang cerdas. Sarapan susu, madu, jahe merah, telur. Cerdas bakal ya. Sarapan ampas kelapa. Nasi goreng, nasinya sudah basi. Masya Allah. Dedel otaknya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa?
Yang bikin apa itu? Harokat, fathah dhamma kasroh. Wis ana, yang saya mohon maaf, wis ana titik sudah ada harokat, orang Banyumas baca Qur'annya masih salah. Innallaha wasi'un ngalim. Nggih mboten? Ngaku bae lah ya beli. Kalau panggil saya Kiai Sangid ngakil, Masya Allah. Ahlussunnah wal jamaah. Maka ada ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu memperbaiki baca Quran, ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, diguna bighar gunnah, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halaq. Paham betul? Yang bikin namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Yang bikin titik siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang bikin harokat, yang bikin ilmu tajwid, Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriyah. Bukan orang Yaman. Benar saya. Khalid bin Ahmad juga bukan orang Yaman, orang Farhad, orang Afghanistan. Paham boten? Nah sekarang Quran sudah ada titiknya, ada harokatnya, ada ilmu tajwid, ada ustad, ada mushaf yang apik banget, bagus banget, cetakan Madinah. Tinggal kita ayo rajin baca Quran. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami intat qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Orang yang baca Quran hatinya tenang, qarrat bi'ainu qariha. Bener enggak? Dibaca apa baik pantas. Lagi seneng ngawinang anak baca Quran pantas badan. Kematian bapaknya mati baca Yasin pantas badan. Lagi untung dagangnya baca Quran pantas badan. Lagi sedih bangkrut baca Quran. Kalau sedih baca, kalau sedih, kalau nangis pantas badan. Ya Allah, qarrat bi'ainu qal faqultulah. Wes, kalau kamu takut neraka, takut enggak? Intatluha khifatan min harri nari ladha. Kalau kamu takut api neraka, baca Quran. Berarti kamu sedang memadamkan api. Atfa'ta intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Berarti kamu sedang memadamkan nar ladha, api neraka ladha. Paham boten? Tangi turu bangun tidur sebelum digunakan ngejak ngomong karo manusia, baca Quran dulu. Lisan nih baca Quran berarti ngejak ngomong karo Gusti, komunikasi dengan Gusti. Sawise maca Quran silahkan ngomong karo bojo. Jam 10 tukaran, jam 12 pengkerengan, ya ajalah aja. Walhasil ayo kita baca Al-Qur'an. Paham boten? Kalau baca Quran insyaallah atine tenang. Qarrat biya ainu qariha fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikhtari bisa'ami. Tidak bisa dihitung keutamaan baca Quran. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha. Bahkan wa la tusamu 'alal ikhtari bisa'ami. Membaca Quran bolak-balik enggak bosan-bosan. Enggak bosan? Yang paling aneh bahasa Arab dihafalnya bocah cilik ora paham artinya, bisa Quran. Ayo sampean ngapalake satu lembar saja bahasa Cina, orang ngerti artinya, kira-kira bisa sedina apa bingung? Ayo sampean ngapalnya satu lembar baca bahasa Cina atau bahasa Jepang atau bahasa Korea, nggak ngerti artinya, bisa nggak itu? Tapi baca Quran nggak ngerti artinya, dihafalkan 10 menit hafal satu halaman. Wah dedel, 10 sudah. Juz amma pada apa beli juz amma apa tidak gampang, namanya gampang kan? Ya Allah, duha waktu ini gampang betul. Alam nasroh inna anzalna, ngerti artinya enggak? Belum tentu ngerti artinya, tapi ngapal Quran gampang.
Ya Allah. Dan 15 abad tidak bertambah, tidak berkurang. Itu Quran orsinil, gak bertambah, gak berkurang. Kenapa? Dijaga oleh para hufaz. Yang hafal Quran itu berarti lagi jaga Quran. Kalau ada percetakan salah pasti ketahuan. Paham? Nyun sewu, betul kalau menghina, betul kalau menghina. Tanya pada orang Kristen, ada nggak yang hafal Bible? Tanya sama romonya lah, nggak usah sama jamaah, sama romonya atau pendetanya. Apal Injil buatan panjenengan? Apal lanyah betul lah? Betul wonten, nggak ada. Ada nggak cara bacanya Injil, ikhfa, iqlam, qalqalah, idhar, idgham? Nggak ada. Belum lagi ilmu yang lain, usul fikih misalkan, istimbat, dalil nakli, dalil akli, nggak ada itu. Punya apa adanya. Ada nggak metode menseleksi ini benar, ini setengah benar, ini jelek? Ada nggak? Kayak kita ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Tanya pada romo atau pendeta, ada nggak di Kristen tuh? Oh ini berita ini baik, oh ini berita ini kurang baik, oh ini jelek. Tanya silakan. Kita nggak menghina, tidak, ngomong apa adanya, objektif. Tanya pada mereka, ada nggak metode seperti kita punya metode namanya mustalahul hadis, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dhaifnya ada mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal, munkar. Ya Allah. Tanya kepada orang lain. Tajwid, caranya baca Bible, idhar, idgham, ikhfa, ikram, mad lazim, ima jaiz, ima tabi'i. Ada kira-kira tanya ada. Paham boten? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Yakin kita menjadi orang ahli sunnah jamaah? Percaya, yakin? Gak ragu-ragu? Dari sekarang sampai ila ayyamut, sampai hari kita meninggal dunia tetap ahli sunnah wal syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhana wa iyyahum minal mahani wal fitan waj'alna wa iyyahum min ibadikas shalihin. Inna nas'aluka maq'idil 'izzi min 'asyik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati la tujawizuhunna bar wala fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana bin maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nasi arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir lana bil khair wal yatalattaf law sya'arna bikum ahada dzalika liman khasya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.